Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Istajib akan menjelaskan mengenai sebuah aplikasi penjualan yang saya buat dengan menggunakan Visual Studio 2019. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir atau tugas besar, tugas akhir semester ya, tugas akhir semester atau tugas besar mata kuliah penerapan komputer. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini ya. Nanti ada form loginnya. Nah, kita ke codingnya ya. Codingnya langsung saja. Nah, jadi di form login nanti jika kita menekan tombol login, jika kita menekan tombol login dan jika passwordnya benar, jika username-nya ini ya, Istajib25 dan passwordnya transporter45, maka nanti akan berhasil. Nah, akan muncul messagebox.show. Nah, akan ada tulisannya sepertinya ya, Anda berhasil login. Kemudian, jika passwordnya salah, misal salah satu huruf saja, misal huruf yang seharusnya besar jadi kecil, maka akan salah, jadi tidak bisa masuk nanti dan akan muncul message box username atau password Anda salah, kan ada peringatan. Nah, jadi jika tetap salah itu tidak akan bisa masuk. Nah, sebelumnya harus kita dim dulu di sini user dan password sebagai string atau karakter. Nah, kemudian ke coding selanjutnya di picture box 1. Picture box 1 itu yang mana ya? Picture box 1. Sebentar. Oh ya, yang ini nih. Picture box 1 itu. Nah, nih ada icon silang, icon silang untuk close ya, atau menutup aplikasi, menutup form. Nah, di sini kita dim juga, dim pesan string sebagai karakter. Nah, jika kita klik tadi ya, klik tombol close tadi, nanti akan muncul pesan Anda yakin ingin keluar. Nah, PB question pertanyaan dan tombolnya yes no. Nah, jika kita klik yes, nanti akan menutup aplikasi atau menutup form. Namun, jika tidak selain itu, maka aplikasi akan tetap terbuka atau tidak menutup. Nah, kemudian kita ke checkbox. Di checkbox 1 itu ini ya. Nah, ini nih. Checkbox 1 itu fungsinya untuk memperlihatkan saat kita menulis password nanti apakah hurufnya itu terlihat atau tidak. Kita bisa melihat atau menghilangkan gitu ya istilahnya. Nanti bisa diubah dalam bentuk bulat, disamarkan lah istilahnya. Nah, codingnya itu seperti ini. Jika checkbox 1.check then txt pw.isPassword true. Jika kita klik checkboxnya, nanti checkbox itu akan menghilangkan tulisan yang saya ketikkan nih, password yang saya ketikkan di sini akan disamarkan dalam bentuk bulat, kayak bulatan gitu. Dan saat kita klik lagi nanti akan kembali normal. Jadi seperti itu. Kemudian kita ke form 2. Di form 2 ini ada menu information. Toolbox-nya kurang lebih seperti ini ya. Mohon maaf. User interface-nya seperti ini. Di sini nanti akan muncul waktu dan tanggal otomatis menyesuaikan yang ada di komputer kalian atau komputer saya. Dan sini saya juga menggunakan fitur seperti kayak Bunifu Framework. Bunifu Framework itu gunanya untuk itu semacam toolbox yang digunakan untuk mengedit tampilan-tampilan. Seperti di sini kan ada kayak ellipse di sini ya, ada lengkukan sudutnya nih di sini atau di foto ini nih. Ini itu ada lengkukan sudutnya. Jadi sudutnya itu tidak lancip gitu.
jadi tumpul nih, di sini ada lengkungannya. Nah, itu menggunakan Bunifu Framework. Itu harus download sendiri, dan kita nanti bisa pasang dengan cara klik kanan di sini ya, post item, terus kita cari lokasi file downloadan Bunifu Framework-nya itu nanti ada di mana, dan nanti bisa kita gunakan. Seperti yang di sini nih. Nah, ini tuh jika di textbox biasa bawaan dari VB itu tidak ada garis bawahnya. Namun, kenapa saya ini ada garis bawahnya? Karena saya memakai fitur tadi, memakai toolbox Bunifu Framework UI atau User Interface tadi. Nah, kita kembali ke sini lagi. Nah, di sini, ini di teks ini nanti, ketika saya running, tulisan selamat datang ini, selamat datang, ketika saya running, maka dia akan berjalan dari kiri ke kanan secara perlahan-lahan. Dan jika saya running, waktu dan tanggalnya di sini juga akan langsung menyesuaikan dengan waktu yang ada di komputer atau di PC-nya ini. Nah, mungkin dan di sini ada button ke form lain ya, button information, company profile, bus, truck, tractor, construction, price, bus, dan truck, price, track, dan construction. Ada toolbox, ada button apa ini, keluar atau exit ya. Codingnya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita lihat codingnya ya untuk form 2. Nah, ini sama seperti sebelumnya, logoutnya. Nah, jika kita tekan button company itu yang ini, company profile, jika kita tekan, maka nanti akan maaf. Nah, jika kita tekan button company, maka di sini perintahnya itu me.visible false. Kemudian from 3.visible true. Jadi saat kita klik, maka form 2 ini, form 2 itu di sini me ya. Me, maka itu akan tersembunyi atau tidak terlihat. Kemudian form 3 itu tadi yang ini company profile itu akan muncul, akan dimunculkan, akan diperlihatkan. Makanya di sini perintahnya codingnya true ya. Codingnya true. Begitu juga dengan yang tombol-tombol lain, ini sama ya. Sama. Kemudian yang beda apalagi ya? Oh ya, untuk timer di sini yang muncul di pojok sini tadi ya. Muncul di pojok sini itu codingnya seperti ini. Kita harus menambahkan di sini tool textbox ya. Oh, label. Maaf, label. Di sini kita menambahkan 2 label. Kemudian kita juga menggunakan toolbox berupa timer yang ada di sini. Timer itu nanti fungsinya buat menjalankan. Nah, kita itu harus kita klik 2 nanti form ini kita klik 2, maka akan muncul form 2.dot ini. Nah, kita masukkan coding timer 1.enable sama dengan true. Nah, jika kita tidak menerapkan atau menuliskan atau mengetikkan coding ini, maka ini nanti tidak akan berjalan, waktunya ini tidak akan berjalan, dan tanggalnya juga tidak akan sesuai. Makanya kita harus yang tadi tuh timer 1.enable sama dengan true. Kemudian lbl.text itu yang mana? lbl.text yang ini nih, yang nanti tanggal bulan tahun. Kemudian yang .lbl label time.text itu yang atasnya ini, yang waktu, menunjukkan waktu nanti. Nah, kita codingnya itu lbl.text sama dengan format now. Nah, now itu menunjukkan waktu yang sekarang. Jadi itu nanti formatnya akan menyesuaikan dengan di komputer ya. Akan menyesuaikan komputer. Nah, jadi formatnya seperti ini. Now, tanda petik 2. Kemudian DD garing MM dan YY. Nah, YY ini
menunjukkan 4 angka nanti, menunjukkan tahun dan 4 angka, dan ini bulan 2 angka, dan D ini artinya D ya, hari atau tanggal. Kemudian yang waktu ini formatnya no, H besar ini hours, jamnya ya, pukul berapa, dan M kecil ini menit. Nah, ini kemudian yang ini untuk menjalankan teks ini ya, teks selamat datang dari kiri ke kanan, itu juga menggunakan toolbox, perlu bantuan dari toolbox timer. Nah, LBL welcome itu tadi ya, yang ucapan selamat datang. Nah, kan dari kiri ke kanan, jadi perintahnya itu dot left lebih dari sama dengan me.width then width. Jadi ini itu menyesuaikan lebar atau ukuran dari form. Kemudian LBL welcome.left main LBL welcome.width. Jadi nanti ini di main itu artinya dia akan mengulang setelah dia berjalan dari kiri ke kanan melewati form sampai batas form sebelah kanan ya, dari kiri ke kanan sampai batas form sebelah kanan, dia akan mengulang lagi dari kiri ke kanan terus selama kita membuka form tersebut, selama kita membuka form 2 akan berjalan terus. Nah, selain itu LBL welcome.left. Nah, ini menunjukkan kecepatan nih, LBL welcome.left plus 10. Plus 10 ini menunjukkan kecepatannya. Semakin banyak jika kita tambah 0 misal menjadi 100, tambah 0 lagi menjadi 1000, maka dia berjalannya akan semakin cepat dari kiri ke kanannya. Akan semakin cepat. Bahkan ketika saya coba 1000 malah kelihatan cuman kedip doang di sebelah kanan itu. Tidak kelihatan berjalan, saking cepatnya ya. Untuk form 2 kemungkinan hanya itu ya buttonnya yang bisa saya jelaskan. Kemudian kita berpindah ke form 3. Form 3 desain. Nah, isinya ada company profile. Nah, nanti kita running ya setelah saya jelasin codingnya. Di form 3 ini perintah logoutnya sama, button untuk berpindah ke form lain juga sama. Yang baru mungkin ini semisal kita mengklik nanti ya, ketika di running, ketika saya klik button Volvo ini diklik, maka dia akan memunculkan informasi mengenai nama perusahaannya, industrinya apa, didirikannya tahun berapa, kantor pusatnya di mana, dan websitenya, alamat websitenya apa. Dan juga ini ada picture box nanti akan memunculkan logo dari perusahaan tersebut tersebut jika kita klik button Volvo. Nah, perintahnya bagaimana? Perintahnya itu text box nama, industri, tahun, alamat, itu ini ya, nama, industri, ini tahun, alamat, website, itu textbooknya itu the text. Kita kemudian sama dengan tanda petik 2 Volvo Trucks otomotif, tahunnya berapa, 1928. Jadi ketika nanti kita tekan tombol Volvo itu akan memunculkan informasi yang sudah kita ketikkan di sini mengenai namanya Volvo, industrinya apa, otomotif, tahunnya 1928, alatnya di Swedia, websitenya ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk memunculkan gambar bagaimana? Cara memunculkan gambar itu di picture box logo. Nah, ini saya namakan picture box logo ya. Ini picture box logo. Nanti ketika kita klik tombol tadi Volvo, maka di picture box logo akan meload. Dia akan meload. Nah, file yang bernama volvo.png ini. Volvo.png. Jadi sebelumnya saya sudah membuat gambar dengan format PNG atau transparan. Nah, jadi dan yang sudah saya tempatkan di folder itu, gambar itu harus ditempatkan di folder ini ya, aplikasinya yang kita buat di folder bin, debug. Nah, di sini di folder debug. Nah, kita cari nih, mana nih logo Volvo-nya. Nah, ini. Jadi nanti akan ketika kita tekan tuh tombol Volvo,
maka akan muncul logo ini, logo Volvo, dan ini namanya juga harus sama dengan yang ada di sini dengan tambahan .png. Jika salah hurufnya saja, misal V kecil nih, misal V kecil, maka nanti gambarnya tidak akan muncul di picture box yang tadi. Nah, untuk coding yang benar nih ya, informasi untuk coding yang benar. Coding yang benar itu ya misalnya seperti ini nih. Tidak ada garis bawahnya, ini benar. Tidak, kalau salah itu ada garis bawahnya merah. Dan kalau salah nanti kalau di running atau dijalankan programnya, aplikasinya itu akan error. Nih, misal nih kayak gini nih. Nah, langsung muncul kan warna merah. Ini kurang apa tadi nih? Oh iya, kurang txt nih. Kurang txt. Nah, ini kan kalau benar pasti di sini akan muncul. Nah, klik tab aja, klik tab. Nah, jadi seperti itu untuk tombol atau button Volvo-nya. Yang ini tadi sama, yang ini tombol logout sama, waktunya sudah juga tadi seperti form berikutnya, form sebelumnya. Kemudian apa lagi ya? Lainnya juga sama sih ya, button-buttonnya. Jadi seperti itu cara memunculkan teks nanti yang akan muncul dengan melalui sebuah button ke sebuah text box dan memunculkan atau meload gambar dengan button untuk muncul di sebuah picture box seperti itu. Jadi gambarnya tadi dimasukkan dalam folder bin debug ya, yang ada dalam aplikasi, folder aplikasi yang dibuat. Kemudian kita pindah ke form 4, ada yang beda lagi. Sepertinya sama ya, di form 4, form 5 itu sama, munculkan teks dan gambar. 5, 6, di 6 ini ada form untuk melihat informasi traktornya nanti apa, jenis traktor yang dijual itu apa aja. Ini aplikasi simulasi doang sih ya, aplikasi untuk pembelajaran. Nah, ini sama form ini. Kemudian yang beda mungkin ada di untuk jual belinya nih, transaksinya nih. Ini nanti akan dilakukan perhitungan di sini. Kita lihat codingnya di form 8. Form 8 dan form 9 itu untuk transaksinya nanti. Misalnya seperti itu ya, misalnya. Nah, ini paling atas untuk perintah keluar, tombol untuk keluar sama, perintah form juga sama. Nah, ini oke. Nah, nih misal ya, nanti ketika kita klik ini adalah combo box ya. Combo box itu untuk memunculkan teks. Nanti jadi seperti jika kita klik, nanti akan ada pilihan lagi tuh, lebih dari satu. Misal nama-nama itu sih, nama-nama tanaman pertanian, misal kopi. Misal di sini ya, nama-nama pertanian. Terus nanti jika kita klik nama tanaman pertanian di bagian bawah nih, nanti ini akan muncul pilihan lagi. Misalnya kayak kopi, teh, misal atau jagung, padi, seperti itu ya. Nah, itu fungsinya combo box. Nah, kemudian setelah kita nanti klik ininya dan di sini kita klikkan jumlahnya berapa, misal kita ingin beli berapa, satu atau lebih dari satu, dan harganya nanti sudah tertera yang kita klik di sini. Kita ingin beli berapa, maka harga totalnya akan muncul di text box ini. Begitu juga dengan yang ada di sini. Nah, untuk yang ini group box ya. Nah, kemudian kan ini ada dua jenis. Ada dua jenis, yaitu bus dan truk. Misal kita beli dua-duanya, kan harus dijumlahkan lagi. Munculnya ada di mana? Ada di text box total ini. Nah, buttonnya melalui button total ini yang ada di sini. Nah, jika kita klik button total ini,
maka harga barang yang kita beli dari grup box yang sebelah kiri dan grup box sebelah kanan ini, jenis barang yang kita beli itu nanti harganya akan dijumlahkan dan muncul di text box total ini. Nah, kemudian nanti kita masukkan harganya, uang kita, misalnya uang kita berapa, kita klik hitung, sisanya nanti akan muncul di text box sebelah sini. Kemudian button reset itu digunakan untuk menghilangkan atau mereset karakter-karakter yang muncul di text box ini. Nanti ada yang muncul di text box jumlah, harga, kembali, total, bayar. Nah, seperti itu. Kita lihat ya codingnya. Jadi untuk membuat combo box ya, untuk menambahkan itemnya itu dengan cara saya di sini menggunakan slash case. Jadi slash case cmbbox caro.slash-index case 0, kasus 0, case 0 itu jadi cmbbox type.item.clear, cmbbox type.text ini kosong. Jadi fungsinya ini itu setelah kita klik itu misalnya ya, kita kan milih nama-nama tanaman pertaniannya itu sini, nama-nama umbi-umbian kita klik, terus kita sudah pilih di sini umbi-umbian itu ada ketela, terus misalnya kita pengen ganti dengan sebelumnya, kan kita klik lagi di sini nama-nama itu apa, nama-nama hewan seperti misalnya hewan ternak, kemudian di sini akan muncul hewan ternak itu apa aja. Jadi itu nanti di sini tidak akan muncul lagi pilihan-pilihan sebelumnya. Jadi pilihan-pilihan sebelumnya itu sudah dihilangkan gitu. Fungsinya clear dari cmbbox.type ini, cmbbox type.item dan .text ini. Nah, kemudian ketika cmbbox type.item itu diklik nanti akan muncul tuh pilihan-pilihannya, ada JetBus 3, ada JetBus HDD, SHD, UHD, dan SDD. Nah, seperti itu. Untuk combo box yang kedua ya. Yang pertama nanti misal ya, kita kan di sini cmbbox caro.item.add Adiputro, laksana tentrem. Misal kita pilih Adiputro. Nah, di sini Adiputro kan sebagai case 0. Misal kita klik Adiputro, kan di sini case 0. Maka akan muncul pilihan seperti ini. Nah, JetBus 3, HDD, SHD, UHD, SDD. Nah, jika kita klik yang laksana atau tentrem, maka yang muncul jika kita klik laksana, maka muncul yang ini case 1. Karena di sini laksana sebagai case 1. Di sini fungsi dari cmbbox caro.slash-index sama dengan 0 seperti itu ya. Jadi dimulai case-nya itu dari 0. Nah, yang 0 itu siapa? Yang pertama ini Adiputro. Laksana itu case 1, tentrem case 3. Maka jika kita klik ini, misal tentrem, kita klik, maka akan muncul case 2 ya. Case 2 pilihannya ini ada Avante HD D9 dan D2 seperti itu. Nah, untuk perhitungannya kan misal sudah kita pilih dari combo box-nya, perhitungannya nanti di harga ini di textbook HRG1, di textbook HRG1, maaf ya, textbook HRG1. Nah, ini menggunakan if then. Misal ya, kan di cmbbox nih muncul JetBus 3 HDD. Nah, di sini nanti muncul, kita sudah pilih. Misal kita cmbbox.typebus di sini ya. Misal di sini muncul JetBus HDD. Maka di sini nanti akan muncul harganya dengan sesuai dikalikan jumlah yang ada di sini. Misal kita beli satunya berapa. Jadi di textbox HRG1 ini perhitungannya itu textbox HRG1.text file atau value ya. Value itu dalam kurung textbox jumlah.text
Jadi bilangan atau angka yang ada di teks tebox jumlah itu itu akan dikalikan dengan ini harganya, harga satu unitnya, harga satu unit karoserinya itu tadi berapa. Jika dikalikan 2 juga akan langsung mengalihkan otomatis berapa, akan muncul di sini. Begitu pun yang di sebelah sini ya, sama. Kemudian untuk totalnya, nih total, kan tadi ada button total. Jika kita klik button total, nanti kita harus dim dulu ya, kita harus dim dulu, dim hasil as double. Nah, double ini sebagai apa ya, bilangan bulat ya, bilangan bulat 8 bit ya, jadi lebih besar dari integer. Kalau integer itu lebih sedikit nanti jumlah angkanya, kalau double lebih panjang, dia lebih panjang. Nah, kemudian hasil sama dengan, nah hasilnya nanti gimana, txt-box kan nanti akan dimunculkan di txt-box.total ini ya, yang txt-box total akan dimunculkan di situ. Nah, jadi txt-box total.text itu sama dengan hasil. Nah, hasilnya kan ini tadi harus ditambahkan antara txt-box HRG1 dan txt-box HRG2 untuk HRG1 itu untuk bus dan HRG2 untuk truk. Nah, kita tambahkan, misal kita beli dua-duanya ya, perhitungannya seperti itu. Ditambahkan file txt-box HRG1.text plus file value txt-box HRG2.text ditambahkan. Nah, hasilnya kan ini rumusnya. Sedangkan hasil itu nanti akan dimunculkan di txt-box total.text. Nah, seperti itu. Kemudian di button hitung. Nah, di button hitung nanti akan dimunculkan di txt-box kembalian ya. Ini akan di sini nanti akan muncul ini. Sama dengan cara rumusnya itu gimana? Jadi, txt-box bayar kita tadi sudah kan kita harus bayar nih berapa. Nah, untuk ini tuh yang muncul di txt-box kembali, perhitungannya uang yang kita bayarkan dikurangi dengan total harga barang yang sudah kita beli. Nah, dikurangi. Jadi file txt-box buy yang kita bayar text dikurangi value txt-box.total, total harga barang yang sudah kita beli, dikurangi itu ya. Kemudian if txt-box text lebih besar dari txt-box buy.text, jika totalnya nih, jumlah harga di totalnya itu lebih besar dari harga yang kita bayarkan, istilahnya uang kita itu kurang, maka akan muncul message box atau kotak pesan yang tulisannya itu biaya Anda tidak mencukupi. Nah, seperti itu. Kemudian hanya ada tombol oke ya, VB oke, jadi tombolnya nanti hanya oke. Nah, kemudian txt-box buy dan kembali itu ini ya, buy dan kembali itu akan dikosongkan karena uang kita kurang, ini akan dikosongkan. Jadi kita harus mengetikkan lagi agar pembelian atau transaksinya itu berhasil dengan buy txt-box buy, nilai di sini itu lebih besar dari total txt-box total ini, txt-box total itu. Kemudian if karena di sini if-nya ada 2 kali dan jadi if-nya juga harus 2 kali. Kemudian untuk button reset itu sangat mudah. Jadi txt-box yang ini ada berapa ini? Txt-box jumlah 1, txt-box jumlah 1, txt-box jumlah 2, RG1, RG2, total bayar kembali. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya. Ada 7. Kan reset untuk menghilangkan. Jadi tinggal gini aja. Txt-box jumlah 1 text sama dengan titik 2, petik 2 kan, ada petik 2. Nah, itu gunanya untuk mengosongkan seperti itu. Nah, untuk form 9 sampai A kurang lebih seperti itu ya. Codingnya ya, mohon maaf saya menjelaskannya mungkin dengan bahasa yang jika kurang dipahami ya mohon maaf. Dan mungkin jika ada coding-coding yang terlewatkan, nanti bisa ditanyakan saja. Nah, kan sudah nih ya codingnya, kita running nih, kita start nih.
gimana nih aplikasinya, kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Nunggu, sabar ya, sabar, masih membangun nih. Nah, ini gambar-gambar yang akan di load nih. Kok muncul lagi sih? Oke, udah ada instruksi ready-nya, ready. Kita tunggu saja. Nah, udah muncul nih, Kita close saja ya, biar enak nih. Nah, di sini tadi langsung muncul nih. Type your username. Di sini ada perintah type your username. Kita ketikkan nih ya, username-nya apa? Istajik25. Nah, kita ketikkan nih di sini transporter 45. Misalnya kita mau menghilangkan, mau menutupi passwordnya nih, biar nggak kelihatan. Nah, kita klik nih checkbox. Nah, dia akan muncul ini bulat nih, ada lingkarannya nih, ada lingkaran merah untuk menyamarkan. Kita klik lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, misal salah nih, kurang huruf R, kita coba ya. Kalau salah gimana? Login. Oh, gagal. Bisa masuk. Ada instruksi nih, ada peringatannya. Username atau password Anda salah. Oke. Aduh, salahnya di mana ya? Salahnya, ternyata kurang huruf R. Kita klik lagi nih, berhasil nggak ya? Login. Oke, masuk ya, berhasil ya. Oke. Kemudian akan muncul form information. Kita lihat nih di sini, di pojok kanan atas dari formnya nih, ada muncul apa ya? Waktunya ya, waktu dan tanggal. Kita lihat nih, sesuai nggak sama yang di sini? Jam berapa? Jam 11 lebih 12, sama ya. Kemudian tanggalnya tanggal 15 bulan 5 tahun 2020. Nah, di sini ada penjelasan singkat ya mengenai aplikasi ini. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi codingnya, running text berjalan. Nah, jadi jika kita yang plus 10 tadi kita tambah 0 lagi jadi 100, maka dia jalannya akan semakin cepat, lebih cepat dari ini ya. Seperti itu. Kemudian kita klik from company profile ya. Company profile sudah ganti ya. Jadi form sebelumnya sudah ditutup atau tidak diperlihatkan. Misal nih, kita pengen tahu informasi apa aja nih. Kita klik Volvo. Namanya, industrinya, didirikan tahun berapa, kita pengen tahu ya. Dan logonya seperti apa. Nah, di sini muncul nih Volvo Trucks, otomotif. Di sini ada semua ya. Dan ini logonya. Misal kita pengen tahu informasi mengenai karoseri yang ada di Indonesia nih, karoseri bus, kita klik di Putro. Nah, di sini sudah ada informasinya. Kantor pusatnya ada di Malang nih, ada di Malang, Indonesia. Mulai didirikan tahun 1973. Ini logonya seperti ini. Misal kita pengen tahu informasi traktor nih, traktor Massey Ferguson. Ini traktor kantor pusatnya di mana nih? Ada di Amerika. Misal John Deere. John Deere itu lambangnya atau logo perusahaannya seperti ini. Websitenya ini. Misal alat berat. Kita klik ini nih, Komatsu. Nah, akan muncul logo Komatsu. Logonya seperti ini. Industri alat berat. Kantor pusatnya ada di sini. Websitenya ini nih. Nah, kemudian kita klik bus. Ini lebih spesifik. Ini informasi mengenai tipe kendaraan yang dijual ya di bus. Nah, di sini ada tipe-tipenya yang dijual bus apa aja. Misal Jetbus UHD dari Adi Putra. Keren juga ya. Seperti ini nih modelnya. Dia dengan bagasi yang lebih longgar ya. Dia lebih tinggi nih dari sebelumnya, dari SHD Super High Def, dan yang ini UHD itu Ultra High Def. Nah, seperti itu. Misal kita mau di Avante nih, Avante, lihat yang D2. Avante D2 itu seperti ini, double deckernya seperti ini. Atau H9 nih yang terbaru, keluaran terbaru nih ya. Model terbaru darinya udah berubah nih, headlampnya udah berubah dari yang sebelumnya. Avante H9.
atau laksana apa nih, XHD seperti ini, atau double decker. Wah, nggak kalah keren juga ya, bagus juga nih. Kemudian kita ke truk apa aja ya. Di sini ada 8 jenis truk, ada 4 truk Eropa nih, 4 truk Eropa dan 4 truk Asia, buatan pabrikan Asia. Hino, gagah juga ya Hino ya, warna putih. Hino Ranger 6x4. Kemudian atau Mercy, oh Mercy warna abu-abu. Atau Volvo warna hitam. Atau kita UD yang UD truk yang saat ini banyak juga ya di Indonesia ini, UD truk berkeliaran di jalan-jalan nasional. Kayaknya laku nih ya, bagus juga. Kabin tinggi nih, biasanya truk-truk Asia itu kabin-kabin terendah. UD truk nih tinggi nih kak, truk-truk Eropa kayak Mercy, Volvo. Nah seperti itu ya, di sini ada informasinya, jenisnya, tipenya bagaimana. Kemudian kita traktor, klik from traktor. Ada 4 jenis traktor, 4 perusahaan traktor di sini. Yang dari Jepang nih, oh, bagus juga ya. Nah, sudah bagus nih produknya, model-model traktornya. Warna ciri khasnya Kubota warna orange, John Deere dengan warna hijaunya. Traktor pertanian nih. Ada tipenya di sini 6145R atau masih Ferguson tadi dari mana ya? Lupa. Oh, Amerika, yang New Holland itu kantornya ada di Italia. Kalau nggak salah di Italia. Warna biru. Kemudian kita ke construction ada banyak juga nih, lumayan nih, ada 6 perusahaan alat berat. Misal kita klik eskavatornya Caterpillar. Oh, modelnya seperti ini nih, eskavatornya Caterpillar. Oh, mungkin pengen yang dari Hitachi nih, produk Asia, orange. Oh, bagus juga ya, orange. Atau tetangganya Hitachi. Nah, ekskavatornya seperti ini, atau yang ekskavator besar nih, ada dari Liebherr, mantap juga ya. Untuk volumenya nih banyak banget ini, lebih besar. Ini untuk biasanya digunakan dalam dunia pertambangan nih, yang besar kayak gini ekskavatornya. Atau mungkin kita ingin wheel loadernya dari sini wheel loadernya seperti ini, atau wheel loadernya Doosan. Wah, keren ya, keren juga nih. Kemudian pengen beli dump truk pertambangan nih. Dari Komatsu, gagah dan besar ya, dengan warna mencolok kuning. Atau dari Caterpillar nih, saingan beratnya Caterpillar, besar juga. Atau kemudian dari Liebherr, dengan warna putih nih, beda sendiri nih, tampil beda ya, warna putih dan truk tambang. Oke, kemudian kita sudah melihat informasinya, tipe kendaraan dari tiap-tiap perusahaan. Nah, kita bisa pengen beli nih, nggak akan aja nih saya bisa beli, amin ya. Nah, di sini sudah muncul nih, ada Adiputro. Kita klik dulu ya di sini. Misal nanti kita pengen beli satu aja dah, satu udah alhamdulillah bisa beli satu ya. Nah, kita Adiputro, kita klik nih, kan Adiputro di sini. Adiputro, klik combo bakti busnya, kita pilih yang SHD lah, SHD 1. Langsung muncul nih di sini harganya berapa ini, 600 ya, 600 juta. 600 juta ini untuk body bus doang nih, belum termasuk sasisnya nih. Kalau full nih bisa 1 M lebih. Terus kita pengen juga beli truk nih, satu aja dah, dua lah, kita ganti 2. Dan kita tahu mungkin satu dulu, kita lihat harga satuannya berapa nih. Kita beli Scania 750 juta nih di sini, 750 juta. Misal kita pengen beli 2, 750 dikali 2 Scania ya, tetap Scania. Nah, 100, 1,5 M. Kita pengen ganti nih, beli Laksana aja deh, beli Laksana. Kita ke Sweet Class nih, yang terbaru.
pakai seat ban ya, seat ban bisa buat tidur tuh sepanjang jalan tidur. Nah, satunya berapa nih? Satunya 500 berapa ini? 555. Oh, 550 ya, 550. Nah, nih fix nih. Beli ini nih. Total kita hitung totalnya berapa dari kedua tipe kendaraan yang kita beli ini 101,5 M sama 550 juta total. Ada 2,50 ya, 2 miliar 50 juta, 2 miliar 50 juta, 2 miliar 50 juta ya. Nah, kita misal nih uang kita cuma punya uang 2M. Selesai. Telu 456 Cirolu. Nah, 2 miliar nih. Kita hitung nih. Uangnya kurang, Rek. Duitnya kurang ya, uangnya kurang. Biaya Anda tidak mencukupi. Oke. Nah, kita tambah nih. Misal uangnya 2,5 M ya, 2,5 M. 2500 Cirolu 123. Nah, cukup ya. Hitung. Nah, cukup nih. 400. Sisanya berapa ini? 450 juta. Sisa 450 juta. Beli apa ya? Buat beli Harley lah ya. Buat beli Harley second gitu, yang Sportster. Kira-kira dapat kayaknya. Dapat. Nah, lumayan. Misal sudah ya, kan sudah ngitung dapat segini. Kita klik reset. Nah, nanti ini angka-angka yang ada di textbook ini akan hilang nih. Reset. Nah, hilang. Nah, aku yang tombol button reset itu untuk itu. Dan di form, waduh, ini, salah ini. Yang judulnya belum saya ganti nih. Yang ini belum saya ganti ya, kalkulator. Maaf nih. Nah, ini sama ya kurang lebih seperti di form sebelumnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan ini hanya sebuah aplikasi percobaan ya, tidak sungguhan ya, untuk pembelajaran saja. Seperti tadi, tetap jaga kesehatan, jangan tidur larut malam ya, sepertinya itu saja. Sekian dari saya, Muhammad Istajib, dari jurusan Teknik Pertanian. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita keluar ya. Yes.